mulai hari ini, semua rekeningmu sudah kubekukan. Sekarang kamu miskin tak punya apa-apa lagi, kata suamiku, di meja makan. Biarkan saja sampah sepertinya memang pantas diperlakukan seperti itu, timpal ibu mertuaku. Mereka tertawa, memintaku bersujud. Aku hanya diam. Tapi 30 menit lagi, satu panggilan telepon dari bank akan membuat tawa mereka berubah menjadi jeritan histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang makan terasa berat, begitu kental dengan ketegangan hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Padahal, semua tampak sempurna di permukaan. Meja kayu jati solid yang panjang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal mewah. Piring-piring porselen mahal tertata rapi, dihiasi hidangan ala restoran bintang 5. Aroma steak panggang berpadu dengan wangi samar bunga lili yang diletakkan di tengah meja. Namun bagi Novita, semua kemewahan ini terasa seperti penjara yang dingin. Ia duduk tegak, mengenakan gamis sederhana berwarna kalem, dengan hijab yang membingkai wajahnya dengan rapi. Kontras yang mencolok dengan dua orang di hadapannya. Di seberang meja, Ghani, suaminya, duduk seperti raja di singgasananya. Ia mengenakan kemeja sutra mahal yang kancing atasnya sengaja dibuka, memamerkan jam tangan mewah yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana. Di sampingnya, Ibu Hilda, ibu mertuanya, bergelimang perhiasan. Gelang emas berderet di lengannya, dan kalung berlian besar berkilau di lehernya, seolah bersaing dengan lampu kristal di atas mereka. Keduanya tampak sangat puas malam ini. Mereka saling melempar senyum licik, senyum persekongkolan yang membuat perut Novita terasa mual. Novita tahu persis apa arti senyum itu. Ini adalah malam penghakiman untuknya. Novita menunduk, menatap piringnya yang masih nyaris penuh. Ia hanya mengaduk-aduk salad di piringnya tanpa berniat memakannya. Selera makannya sudah hilang sejak 3 hari lalu. Sejak ia melihat Ghani dan Ibu Hilda berbisik-bisik intens di ruang kerja, lalu tertawa keras saat melihat Novita melintas. Mereka mengira ia bodoh. Mereka mengira ia tidak tahu apa-apa. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Novita telah memainkan perannya dengan sempurna. Istri yang patuh, sederhana, dan sedikit kampungan. Seseorang yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, yang beruntung dipersunting oleh Ghani, pengusaha muda yang sedang naik daun. Itulah narasi yang selalu didengungkan Ghani dan Ibu Hilda kepada semua orang. Kenyataannya, Novita menahan senyum pahit. Kesederhanaan adalah pilihan, bukan paksaan. Hijab yang ia kenakan adalah prinsip, bukan keterbelakangan. Dan, keluarga biasa, yang selalu mereka hina, adalah pemilik salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Sebuah fakta yang sengaja ia kubur dalam-dalam, demi mencari ketulusan. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta yang ia miliki. Ia ingat pesan almarhum ayahnya, harta adalah pelayan yang baik, tapi tuan yang buruk. Nak, jangan biarkan itu menguasaimu, atau menguasai orang yang kamu cintai. Ujilah hati seorang pria dengan kesederhanaanmu. Novita telah menguji Ghani. Dan malam ini, adalah malam pengumuman hasil ujian itu. Ghani telah gagal total. Makanannya tidak enak. Novita? Suara Ibu Hilda memecah keheningan. Nadanya sinis, seperti biasa. Atau kamu sudah tidak berselera lagi makan makanan mahal? Mungkin sebentar lagi kamu harus terbiasa makan nasi aking. Ghani terkekeh. Biarkan saja, Bu. Mungkin dia sedang bersedih. Wajar saja, ini malam terakhirnya makan di meja ini. Novita mengangkat wajahnya. Ia tidak menangis. Ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap kedua orang itu dengan mata yang tenang. Ketenangan yang justru membuat Ghani merasa terhina. Dia ingin Novita memohon, menangis, atau setidaknya terlihat hancur. "Kenapa kamu diam saja?" bentak Ghani, akhirnya meletakkan sendok dan garpunya dengan kasar. Bunyinya nyaring di atas piring porselen, membuat suasana semakin tegang. "Ghani, jaga sikapmu," tegur Ibu Hilda, tapi matanya jelas-jelas menikmati pertunjukan itu. "Ah, persetan dengan sikap." Ghani menatap Novita dengan kebencian yang murni. "Aku sudah muak, Novita. Muak dengan wajah polosmu. Muak dengan kesederhanaan palsumu. Muak menjadi suami dari wanita yang tidak selevel denganku." Novita masih diam. Ia hanya menunggu. Ghani tersenyum sinis. "Baiklah. Karena kamu sepertinya tidak mengerti bahasa halus, mari kita bicara langsung ke intinya." Ia menyandarkan tubuhnya di kursi, melipat tangan di dada.
Mulai hari ini, katanya dengan suara yang pelan namun mematikan, aku tidak akan lagi mentransfer uang untukmu, Novita. Hening. Semua rekeningmu sudah kubekukan pagi tadi. Lanjut Ghani, matanya berkilat penuh kemenangan. Rekening bank yang aku buatkan untukmu. Rekening yang aku isi setiap bulan dengan kemurahan hatiku. Semuanya sudah kosong. Nol. Habis. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin menikmati setiap detik kehancuran Novita. Sekarang kamu sudah miskin, Novita. Miskin. Tak punya apa-apa lagi. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Ibu Hilda tidak bisa menahan tawanya lagi. Ia tertawa terbahak-bahak, suara melengkingnya memenuhi ruangan. Bagus, Ghani. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga. Ia menatap Novita dengan tatapan menghina. Dengar itu, perempuan tidak tahu diri, kamu sudah miskin. Hahaha. Lalu, Ibu Hilda menambahkan dengan nada penuh racun, biarkan saja sampah sepertinya memang pantas diperlakukan seperti itu. Seharusnya dari dulu kamu usir dia, Ghani. Dia hanya beban di keluarga kita. Memalukan. Lihat saja penampilannya, seperti gembel berhijab. Novita merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena marah. Hinaan tentang dirinya bisa ia tahan. Tapi hinaan yang membawa-bawa jilbabnya, prinsip hidupnya, adalah hal lain. Namun ia tetap menahan diri. Belum saatnya. Ghani, yang semakin mabuk oleh kekuasaannya sendiri, rupanya merasa penghinaan itu belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin penghormatan mutlak. Lihat, katanya sambil menunjuk ke lantai marmer yang mengkilap di bawah kakinya. Sepatuku kotor. Ia menatap Novita. Tapi, aku ini masih punya sedikit belas kasihan. Mungkin, aku akan kuberi uang. Jeda sesaat, uang untuk ongkos pulang ke kampungmu jika kamu bersujud di kakiku. Ibu Hilda bertepuk tangan. Ide bagus, Ghani. Suruh dia bersujud. Suruh dia cium kakimu dan minta maaf karena sudah menumpang hidup. Ya, kata Ghani, senyumnya semakin lebar. Bersujudlah di kakiku, Novita. Cium sepatuku, dan akui bahwa kamu bukan apa-apa tanpaku. Maka, aku akan memberimu beberapa lembar uang receh. Ruangan kembali hening. Ghani dan Ibu Hilda menunggu. Mereka menunggu Novita pecah. Mereka menunggu air mata. Mereka menunggu raungan keputusasaan. Tapi Novita hanya diam. Ia tidak bergerak. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak terlihat marah. Ia hanya menatap lurus ke satu titik di dinding seberang, tepat di atas kepala Ghani. Di sana, sebuah jam dinding antik berdetak dengan tenang. Matanya melirik angka di jam itu. Pukul 8 malam lewat 29 menit. 1 menit lagi, batin Novita. Ghani mulai tidak sabar. Apa kamu tuli? Atau kamu sudah jadi patung? Aku bilang, sujud, teriaknya. Sudahlah, Ghani. Dia mungkin syok, kata Ibu Hilda, pura-pura prihatin. Syok karena tiba-tiba jadi gembel. Hahaha. Novita menarik napas pelan. Lalu, ia menatap jam itu lagi. Jarum panjangnya bergeser dengan anggun. Pukul 8 malam lewat 30 menit. Tepat waktu. Seolah diatur oleh takdir, tepat pada detik itu, ponsel Ghani yang tergeletak di meja berdering. Bukan getar. Bukan nada dering biasa. Ini adalah nada dering khusus yang ia pasang untuk panggilan-panggilan paling penting, nada dering yang berbunyi seperti trompet kemenangan. Ghani tersentak. Ibu Hilda berhenti tertawa. Ghani melirik ponselnya. Awalnya ia kesal karena ada yang mengganggu momen kemenangannya. Tapi kemudian, matanya terbelalak. Nama yang tertera di layar bukanlah nama sembarangan. Kepala Bank Sentral. Bacanya pelan, nyaris tak percaya. Ibu Hilda terkesiap. Bank Sentral? Ada apa mereka meneleponmu? Nak? Pasti karena bisnis besarmu. Ghani langsung menegakkan tubuhnya. Arogannya kembali dalam sekejap. Ini pasti berita baik. Mungkin proyek terbarunya disetujui. Ia berdeham, melirik Novita dengan tatapan, lihat ini aku orang penting. Ya, halo? Dengan Ghani di sini, katanya dengan suara yang dibuat berwibawa, mencoba mengabaikan getaran aneh di tangannya. Novita menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang mulai terbit di bibirnya. Permainan dimulai. Ghani mendengarkan. Ekspresi angkuh di wajahnya perlahan luntur. Senyumnya kaku. Matanya mulai menunjukkan kebingungan. Maaf, apa maksud Anda? Hening sejenak saat ia mendengarkan suara di seberang sana. Ditarik, tanyanya, suaranya naik 1 oktav.
Jaminan ditarik. Ghani mendengarkan lagi, dan wajahnya mulai berubah warna. Dari angkuh, menjadi bingung, lalu menjadi putih. Pucat pasi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Seluruh aset dibekukan, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Rumah ini, mobil, rekening. Tidak mungkin. Ia mencengkeram tepi meja. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa jaminan utama dicabut? Teriaknya ke telepon. Seketika, dia menoleh ke arah Novita. Tatapannya bukan lagi tatapan penghinaan, melainkan tatapan teror murni. Ponsel itu terlepas dari genggaman Ghani. Benda mahal itu jatuh dengan bunyi gedebuk pelan di atas taplak meja yang tebal, namun di telinga Ghani dan Ibu Hilda, bunyinya seperti ledakan bom. Suara kecil dari seberang sana masih terdengar. Halo? Halo, Pak Ghani? Sebelum akhirnya panggilan itu terputus. Tapi Ghani tidak peduli. Dia tidak lagi melihat ponselnya. Matanya terpaku pada Novita, istrinya yang selama ini dia anggap bodoh, tidak berdaya, dan miskin. Ibu Hilda, yang tidak mengerti apa yang terjadi, mulai panik melihat reaksi putranya. Ghani, ada apa? Nak, apa yang mereka katakan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Cecarnya, mengguncang-guncang lengan Ghani. Ghani tidak merespon ibunya. Dia masih menatap Novita. Napasnya memburu. Apa yang kamu lakukan? Desisnya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ini bukan lagi suara angkuh seorang raja yang baru saja menjatuhkan hukuman. Ini adalah suara ketakutan. Novita, untuk pertama kalinya malam itu, bergerak. Dia dengan tenang mengambil serbet di pangkuannya, dan dengan gerakan yang anggun, menyeka sudut bibirnya yang bahkan tidak kotor. Dia melipat serbet itu rapi, meletakkannya di samping piringnya yang masih utuh. Lalu, ia mengangkat wajahnya. Mata yang biasanya teduh dan sabar itu, kini menatap Ghani dengan tajam. Dingin. Menusuk. Aku? Tanyanya, suaranya terdengar jelas dan mantap di ruangan yang tiba-tiba senyap itu. Aku tidak melakukan apa-apa, Ghani. Jangan bohong, teriak Ghani, memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat piring dan gelas berdentang. Panggilan itu. Pembekuan aset. Jaminan dicabut. Ini pasti perbuatanmu. Ibu Hilda akhirnya mengerti arah pembicaraan. Semua bencana ini terjadi tepat setelah Novita menatap jam. Perempuan sialan, jerit Ibu Hilda, berdiri dari kursinya dengan wajah memerah karena marah. Kamu pakai sihir, ya? Kamu guna-guna anak saya? Kamu. Tenang, Bu, sela Novita. Suaranya tetap tenang, namun mengandung otoritas yang membuat Ibu Hilda terdiam seketika. Tidak ada sihir di sini. Hanya ada kebenaran. Novita berdiri dari kursinya. Posturnya tegak. Hijabnya yang rapi membingkai wajahnya yang tenang namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, dia tidak lagi terlihat seperti istri sederhana yang teraniaya. Dia terlihat seperti seseorang yang memegang kendali. Kamu benar, kata Novita, menatap langsung ke mata Ghani yang ketakutan. Aku memang melakukan sesuatu. Aku hanya membuat satu panggilan telepon. Dia melirik jam dinding lagi. 46 menit yang lalu. Tepatnya, pukul 7:44. Panggilan ke siapa? Tanya Ghani gemetar. Kepada pengacaraku, jawab Novita. Ghani dan Ibu Hilda tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan sumbang. Pengacara? Cibir Ibu Hilda. Pengacara gembel mana yang kamu mampu bayar? Kamu bahkan tidak punya uang sepeser pun. Kamu pikir pengacara bisa melawan Bank Sentral? Tambah Ghani, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, meskipun kakinya terasa lemas. Bukan pengacara biasa, Ghani, kata Novita. Dan bukan pengacara yang kamu kenal. Ini adalah pengacara utama dari firma hukum keluarga saya. Ghani mengerutkan kening. Keluarga kamu? Keluarga petani miskin di kampung itu? Novita tersenyum. Senyum tipis yang penuh dengan ironi dan belas kasihan. Kamu benar-benar percaya semua dongeng yang kamu ciptakan, ya? Kamu tidak pernah repot-repot mencari tahu siapa aku sebenarnya. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Seorang wanita desa yang bodoh, yang bisa kamu injak-injak. Novita berjalan perlahan mendekati jendela besar, memandangi taman yang diterangi lampu. Taman yang perawatannya dia bayar. Panggilan telepon itu, lanjutnya, suaranya bergema di ruangan, adalah sebuah instruksi yang sangat sederhana. Sebuah kata sandi yang telah kami siapkan sejak lama. Kata sandi untuk fase akhir. Fase akhir apa? Bisik Ghani. Novita berbalik.
Fase akhir dari sandiwara ini. Panggilan itu mengaktifkan perintah untuk menarik kembali jaminan atas semua aset yang kamu miliki. Jaminan apa? Ghani masih tidak mengerti. Perusahaan itu milikku. Aku yang membangunnya dari nol. Semua aset itu atas namaku. Atas namamu? Novita tertawa kecil. Benarkah? Mari kita segarkan ingatanmu, Ghani. 5 tahun lalu, saat kita bertemu, kamu siapa? Kamu seorang manajer menengah yang baru saja dipecat, karena hampir membuat perusahaan tempatmu bekerja bangkrut. Kamu punya banyak utang. Proposal bisnismu ditolak oleh setiap bank dan investor. Wajah Ghani semakin pucat. Itu adalah masa lalu kelam yang selalu dia coba hapus. Lalu, lanjut Novita, seperti keajaiban, tiba-tiba ada seorang investor, misterius, yang percaya pada proposalmu. Tiba-tiba, bank yang tadinya menolakmu, meneleponmu dan menawarkan pinjaman tanpa batas. Pinjaman dengan bunga 0%. Kamu pikir itu keberuntunganmu? Itu, Tuan Surya Praja. Gagap Ghani, menyebut nama investor misteriusnya. Tidak ada Tuan Surya Praja, kata Novita tegas. Itu hanya nama fiktif yang dibuat oleh tim pengacaraku. Perusahaan cangkang yang didirikan untuk satu tujuan, mendanai kamu. Novita berjalan mendekati Ghani, yang kini terduduk lemas di kursinya. Dia berhenti tepat di depan suaminya. Investor misterius itu, katanya pelan, adalah aku. Ibu Hilda ternganga. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak mungkin. Bisik Ghani. Kamu miskin. Kamu. Aku yang membiayai perusahaanmu, potong Novita. Aku yang membeli gedung kantor itu. Aku yang membayar gajimu, yang kamu gunakan untuk membeli jam tangan mahal itu, dan mobil sportmu, dan semua perhiasan yang dipakai ibumu. Novita menatap Ibu Hilda, yang langsung gemetar dan tanpa sadar memegangi kalung berliannya. Ya, Bu Hilda. Perhiasan yang ibu pakai itu, yang selalu ibu pamerkan, itu dibeli dengan uangku. Dan, jaminan utama, yang baru saja dicabut oleh Bank Sentral. Novita kembali menatap Ghani. Itu bukan jaminan dari perusahaanmu, Ghani. Karena perusahaanmu tidak punya apa-apa. Itu hanyalah cangkang kosong. Jaminan itu, Novita mengucapkan setiap kata dengan jelas, adalah dana perwalian atas nama Novita, nama lengkapku dari keluarga asalku. Dana perwalian yang bernilai ratusan triliun rupiah. Dana yang aku jaminkan agar kamu bisa bermain, Raja, selama 5 tahun ini. Dan hari ini, aku memutuskan untuk mengambil kembali mainanku. Ghani ambruk. Dia tidak lagi duduk di kursi, tapi melorot ke lantai. Dia bernapas terengah-engah. Tidak, ini mimpi buruk. Oh, ini belum selesai, kata Novita. Ponsel Ghani di meja, yang tadi terabaikan, tiba-tiba menyala. Lagi, dan lagi. Bukan panggilan, tapi rentetan notifikasi pesan singkat. Dengan tangan gemetar, Ghani meraih ponselnya. Matanya membelalak membaca pesan-pesan yang masuk bertubi-tubi. Bank A, kartu kredit Anda ditolak. Saldo tidak cukup. Bank B, penarikan cek ditolak. Rekening dibekukan. Bank C, pengajuan pinjaman darurat Anda ditolak. Bank pribadi, notifikasi gagal bayar utang. Tindakan penyitaan akan dilakukan. Rekeningku, rekening pribadiku, kenapa? Ghani menatap Novita dengan putus asa. Ah, soal itu, kata Novita ringan. Tadi kamu bilang kamu membekukan semua rekeningku, kan? Maksudmu, rekening nafkah yang kamu transfer setiap bulan itu? Novita tersenyum sinis. Kamu salah, Ghani. Kamu tidak membekukan rekeningku. Rekening utamaku ada di bank lain, di negara lain, yang bahkan kamu tidak tahu namanya. Rekening yang kamu bekukan itu, Novita mendekatkan wajahnya, sebenarnya adalah satu-satunya rekening atas namamu sendiri. Rekening gaji yang aku berikan padamu sebagai direktur. Rekening yang sama, tambah Novita, suaranya menjadi sedingin es, yang kamu gunakan untuk mentransfer uang ke wanita simpananmu di apartemen itu. Ghani membeku. Ibu Hilda terkesiap ngeri. Wanita simpanan? Ya, Bu, kata Novita, tanpa mengalihkan pandangan dari Ghani. Putra kesayangan ibu ini, yang begitu sukses dan hebat, ternyata juga seorang penipu dan pengkhianat. Dia berencana meninggalkan aku setelah mengambil semua hartaku. Dia tidak tahu,
dia hanya mengambil umpan yang aku berikan. Dan sekarang, kata Novita, rekening itu sudah dibekukan oleh bank. Bukan olehku. Tapi karena datamu sudah ditandai merah oleh bank sentral. Kamu baru saja masuk daftar hitam perbankan. Kamu gagal bayar utang di mana-mana. Ghani menatap layar ponselnya yang kini mati. Kosong. Seperti masa depannya. Jadi aku. Ya, Novita menegaskan, seolah sedang menutup sebuah buku. Kamu tidak hanya kehilangan perusahaan. Kamu tidak hanya kehilangan rumah ini. Kamu tidak hanya kehilangan mobilmu. Kamu, Ghani, Novita menatap tajam pria yang kini gemetar di lantai. Secara pribadi, sekarang bangkrut total. Kamu tidak punya apa-apa. Selamat, kata Novita. Sekarang kamu benar-benar miskin. Persis seperti yang kamu katakan padaku 30 menit yang lalu. Ghani tetap di lantai, tubuhnya merosot. Pria yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini terlihat seperti seonggok kain lap yang kotor. Kata-kata Novita, bangkrut total, terus terngiang di telinganya. Itu adalah vonis mati. Ibu Hilda, di sisi lain, bereaksi dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa detik terdiam, matanya memerah. Ini bukan lagi kemarahan yang sombong, ini adalah kemarahan seekor hewan yang terluka. Penipu, jeritnya, suaranya melengking memecahkan kesunyian. Kamu menipu kami, perempuan licik. Kamu berpura-pura miskin. Kamu menjebak anakku. Ibu Hilda menerjang maju, tangannya yang penuh cincin terangkat, siap mencakar wajah Novita. Namun Novita tidak gentar. Dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia hanya menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang begitu dingin, hingga ibu Hilda membeku di tempat. Menipu, ulang Novita. Siapa yang menipu siapa, Bu Hilda? Novita melangkah menjauh dari Ghani, memberi jarak antara dirinya dan dua orang yang telah menghancurkan hatinya. Mari kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran yang selama ini kalian abaikan karena kesombongan kalian sendiri. Ia menarik napas panjang, bukan karena gugup, tapi karena ia akan membuka luka lama yang sengaja ia simpan rapat-rapat. 5,5 tahun yang lalu, Novita memulai ceritanya, suaranya tenang namun bergema, aku bertemu Ghani. Saat itu aku sedang mengurus proyek amal yayasan keluargaku di kota ini, menyamar sebagai relawan biasa. Aku sengaja melakukannya. Sejak ayahku meninggal, aku muak dengan pria yang mendekatiku hanya karena nama, Handoko Putri, di belakang namaku. Ghani mengangkat kepalanya sedikit. Nama itu, dia pernah mendengarnya, tapi dia tidak pernah menghubungkannya. Aku bertemu Ghani di sebuah kafe kecil, lanjut Novita. Dia baru saja dipecat. Dia terlihat frustrasi, putus asa, tapi dia juga punya ambisi yang meluap-luap. Dia menceritakan semua mimpinya padaku, wanita asing yang baru dikenalnya. Aku, Novita tersenyum pahit. Aku bodoh. Aku mengira ambisi itu murni. Aku mengira keputusasaan itu jujur. Aku jatuh cinta pada potensinya, pada pria yang kupercayai ada di dalam dirinya. Kami mulai dekat. Aku tidak pernah berbohong tentang diriku. Aku hanya tidak menceritakan semuanya. Aku bilang aku dari keluarga sederhana, dan kalian langsung percaya. Kenapa? Karena itu yang ingin kalian percaya. Itu membuat kalian merasa superior. Novita menatap Ibu Hilda. Ibu ingat saat pertama kali Ghani membawaku ke rumah ibu? Rumah kontrakan kecil ibu saat itu. Ibu memandangku dari atas ke bawah. Cuma begini? Pakai jilbab? Kampungan sekali. Yakin kamu bisa mengimbangi Ghani? Itu kata-kata ibu. Ibu Hilda mundur selangkah, seolah tertampar oleh ingatannya sendiri. Aku menelan hinaan itu, kata Novita. Saat kami memutuskan menikah, aku meminta pernikahan yang sederhana. Kalian setuju, bukan karena kalian rendah hati, tapi karena kalian tidak punya uang untuk pesta mewah. Ibu mengeluh sepanjang acara. Memalukan, kata ibu. Menikah dengan gembel, pestanya juga seperti gembel. Lalu, tatapan Novita beralih ke Ghani, yang kini menatapnya dengan campuran ngeri dan secercah pemahaman yang terlambat. Karir, cemerlang MU dimulai. Setelah menikah, kamu mencoba membangun bisnis. Dan kamu gagal. Gagal total. Kamu ditipu rekan bisnismu. Utangmu menumpuk di mana-mana. Kamu pulang dalam keadaan mabuk, menangis seperti anak kecil. Kamu bilang kamu akan bunuh diri. Ghani memejamkan matanya, tidak ingin mengingat aib itu. Saat itulah aku melanggar prinsipku, bisik Novita. Aku tidak tahan melihatmu hancur. Aku ingin menyelamatkan suamiku. Aku ingin memberinya harga diri. Jadi, aku menciptakan
Tuan Surya Praja, investor malaikat dari Singapura. Tidak. Bisik Ghani. Ya, Ghani. Itu aku. Melalui tim pengacaraku. Aku mendirikan perusahaan cangkang bernama PT Cahaya Mentari. Perusahaan itulah yang membeli 95% saham perusahaanmu, Ghani Jaya Perkasa. Nama yang konyol, tapi aku biarkan kamu memilihnya. Dana segar mengalir. Utangmu lunas dalam semalam. Bank-bank yang dulu menolakmu, tiba-tiba mengejarmu. Tentu saja mereka mengejarmu. Novita tersenyum sinis, karena aku menaruh dana jaminan triliunan rupiah di bank induk mereka. Mereka akan memberikan apapun yang Presiden Direktur Ghani minta. Kesuksesan datang begitu cepat. Lanjut Novita, suaranya datar. Dan itu mengubahmu. Pria ambisius yang kukenal menghilang. Gantinya adalah monster sombong yang duduk di depanku malam ini. Kamu mulai menghinaku. Kamu bilang aku pembawa sial. Kamu bilang aku tidak selevel denganmu, si pengusaha sukses. Dan ibu, Novita menoleh lagi ke Ibu Hilda, yang kini bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya. Ibu adalah orang yang paling menikmati kesuksesan palsu itu. Ibu meminta rumah mewah ini. Aku membelikannya. Ibu meminta mobil Eropa. Aku membelikannya. Ibu meminta perhiasan, tas bermerek, liburan ke luar negeri. Aku memberikannya. Aku memberikannya lewat tangan Ghani, membiarkan dia terlihat seperti putra berbakti yang sukses. Semua teman arisan ibu memuji ibu. Betapa hebatnya punya putra seperti Ghani. Dan ibu akan tertawa, lalu melirikku yang sedang menyajikan minuman, dan berkata, "Ah, sayangnya dia menikah dengan perempuan tidak berguna ini. Cuma numpang hidup enak." Novita tertawa, tawa kering tanpa humor. Numpang hidup? Kalian berdua yang numpang hidup padaku. Kebenaran itu menggantung di udara. Berat dan mematikan. Rumah yang mereka pijak. Pakaian yang mereka kenakan. Makanan yang baru saja mereka cicipi. Semua berasal dari wanita yang mereka sebut sampah. Coba periksa, kata Novita pada Ghani. Sertifikat rumah ini. Atas nama siapa? Bukan Ghani. Atas namaku. Novita Handoko Putri. BPKB semua mobil mewah di garasi itu. Atas nama siapa? Perusahaan. Dan siapa pemilik perusahaan itu? Aku. Ghani terdiam. Dia tahu Novita benar. Dia tidak pernah repot-repot mengurus administrasi. Dia hanya tahu cara memakai. Dia hanya tahu cara pamer. Dia hanya dipinjamkan nama untuk menjalankan semuanya. Dia adalah manajer boneka. Seorang manajer boneka yang digaji dari uang istrinya sendiri, untuk kemudian menghina istri itu. Kamu bilang aku miskin? Novita melangkah maju, berdiri menjulang di atas Ghani yang masih terpuruk. Wajahnya yang tertutup hijab memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Kamu salah, Ghani. Kamu yang tidak pernah punya apa-apa, desisnya. Kamu yang tidak punya apa-apa sejak awal. Kamu dan ibumu. Kalian hanya parasit yang menempel padaku, hidup dari kebaikanku yang buta. Novita menatap kedua orang itu, satu di lantai, satu bersandar di dinding, keduanya hancur. Dan malam ini, katanya dengan suara mantap yang menutup semua perdebatan, kebaikan hatiku sudah habis. Hening yang tercipta setelah pernyataan Novita lebih menusuk daripada jeritan manapun. Itu adalah heningnya kematian sebuah era. Era ilusi kesuksesan Ghani dan Ibu Hilda. Ghani, yang otaknya berputar panik, mencoba mencari satu celah, satu kebohongan dalam cerita Novita. Pasti ada yang salah. Ini tidak mungkin nyata. Bohong, seru Ghani, suaranya serak. Dia bangkit dengan susah payah, tenaganya terkuras, tapi didorong oleh keputusasaan. Bohong. Aku masih punya akses. Aku direktur. Aku bisa membatalkannya. Dia berlari terhuyung-huyung menuju ruang kerjanya, yang hanya beberapa langkah dari ruang makan. Novita dan Ibu Hilda mengikutinya. Ibu Hilda mengikuti seperti zombie, sementara Novita mengikuti dengan langkah tenang seorang pemenang. Ghani membanting pintu ruang kerja, melompat ke kursi kulit mahalnya, kursi yang dibeli Novita, dan menyalakan laptop canggihnya. Tangannya gemetar hebat saat mengetikkan kata sandi. Memes. Lalu layar berubah merah. Akses ditol. Kata sandi salah atau akun telah dinonaktifkan. Tidak. Ghani mengetiknya lagi. Lebih lambat. Memastikan setiap huruf benar. Akses ditol. Kenapa? Gumamnya panik. Dia mencoba membuka portal bank perusahaan.
Anda tidak lagi memiliki otorisasi untuk mengakses akun ini. Apa yang kamu lakukan? Ghani berbalik, menatap Novita yang berdiri tenang di ambang pintu. Percuma, Ghani, kata Novita datar. Saat panggilanku ke pengacara tadi diterima, itu bukan hanya untuk menarik jaminan. Novita menjelaskan dengan metodis, seolah sedang memberikan laporan bisnis. Panggilan itu juga mengaktifkan rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPS itu terjadi secara virtual 1 jam yang lalu, saat kamu sedang menikmati Setia MU. Pemegang saham 95%, yaitu PT Cahaya Mentari, milikku, telah mengambil keputusan, lanjut Novita. Agenda pertama, pemecatan dengan tidak hormat Direktur Utama, Ghani, atas tuduhan berat penggelapan dana perusahaan dan tindakan wan prestasi yang merugikan perusahaan. Penggelapan dana? Mata Ghani terbelalak. Aku tidak pernah. Oh, ya. Novita mengangkat alisnya. Uang yang kamu transfer ke wanita simpananmu, Rika, di apartemen mewah itu, kamu pikir itu uang pribadimu? Kamu mengambilnya dari rekening operasional perusahaan, Ghani. Kamu menyebutnya biaya representasi. Aku punya semua catatannya. Setiap transfer. Setiap tanggal. Setiap bukti. Ghani membeku. Dia pikir dia pintar. Ternyata dia hanya menggali kuburnya sendiri. Jadi, kata Novita, saat RUPS selesai 30 menit yang lalu, kamu secara resmi bukan siapa-siapa lagi. Semua aksesmu ke perusahaan, ke rekening bank, ke fasilitas, semuanya dicabut pada detik itu juga. Itulah mengapa panggilan dari Bank Sentral datang. Itu adalah konfirmasi akhir. Ghani merosot di kursinya. Habis sudah. Semuanya. Dia tidak punya perusahaan. Dia tidak punya rumah. Dan dia punya catatan kriminal baru, penggelapan. Tapi tiba-tiba, secercah harapan gila muncul di matanya. Rekening. Serunya, suaranya parau. Rekening yang kubekukan. Rekeningmu. Tidak. Itu rekeningku. Aku masih punya uang di sana. Dia ingat rencananya dengan Rika. Dia telah mengumpulkan uang di rekening itu selama berbulan-bulan. Uang yang dia sisihkan dari jatah Novita. Uang yang dia bekukan pagi ini, berencana untuk mencairkannya kembali ke rekening barunya setelah Novita diusir. Itu adalah dana pelariannya. Hahaha. Ghani tertawa. Tawa orang gila. Kamu lupa, Novita? Aku masih punya uang. Uang yang kubekukan itu. Aku bisa membukanya. Itu uangku. Aku. Tawanya terhenti oleh tawa Novita. Bukan tawa sinis. Bukan tawa pahit. Tapi tawa geli yang tulus. Novita benar-benar tertawa. Ghani, katanya sambil menggelengkan kepala, seolah berbicara pada anak kecil yang bodoh. Itu bagian yang paling lucu dari semua ini. Kamu begitu sibuk merencanakan kehancuranku. Jelas Novita, kamu bahkan tidak sadar apa yang kamu lakukan. Rekening yang kamu bekukan pagi tadi, Novita menatapnya tajam, memang benar rekening yang aku buatkan untukmu. Yang aku sebut sebagai rekening nafkah. Tapi kamu salah. Itu bukan rekeningku. Itu rekening uang jajanmu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Tanya Novita. Menaruh semua aset pribadiku di rekening bank lokal yang kamu tahu aksesnya? Rekening utamaku ada di Swiss, Ghani. Atas nama gadis almarhumah ibuku. Kamu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Pagi tadi, Novita melanjutkan, kamu dengan bangganya menelepon bank. Kamu menggunakan kuasa suami palsu yang kamu buat, memerintahkan mereka untuk membekukan rekening atas nama Novita. Bank, yang sudah mendapat instruksi dariku sejak minggu lalu, hanya mengikuti perintahmu. Tapi rekening yang kamu bekukan itu, Novita tersenyum lebar, adalah satu-satunya rekening tunai yang benar-benar kamu miliki, Ghani. Rekening, gaji, yang aku transfer setiap bulan. Dana pelarianmu. Uang untuk simpananmu. Kamu baru saja membekukan uangmu sendiri. Pemahaman itu menghantam Ghani seperti kereta barang. Dia yang melakukannya. Dia sendiri yang mengunci satu-satunya uang yang tersisa. Dengan kesombongannya sendiri. Selamat, Ghani, kata Novita. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Itu adalah pukulan terakhir. Ghani tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya mengeluarkan suara rintihan pelan, seperti binatang yang sekarat. Dia ambruk ke meja, kepalanya terkulai di atas laptop yang kini tidak berguna. Ibu Hilda, yang menyaksikan semua ini, akhirnya bereaksi. Iblis, bisiknya.
Kamu iblis berhijab. Kamu. Ting, tong. Bel pintu berbunyi. Suaranya jernih, tajam, dan sangat tidak pada tempatnya di tengah kehancuran itu. Ghani dan Ibu Hilda membeku. Siapa yang datang? Polisi? Penagih utang? Novita, sebaliknya, sama sekali tidak terkejut. Dia melirik arlojinya. Ah, tepat waktu. Seorang asisten rumah tangga, yang gajinya dibayar Novita dan tahu persis apa yang terjadi, berlari kecil membukakan pintu. Beberapa saat kemudian, 3 orang pria masuk ruang makan, lalu berjalan tegap menuju ruang kerja. 2 di antara mereka bertubuh tinggi besar, mengenakan seragam keamanan berwarna hitam, lengkap dengan ARPC. Wajah mereka datar tanpa ekspresi. Orang ketiga berjalan di antara mereka. Dia mengenakan setelan jas termahal yang pernah Ghani lihat, jauh lebih mahal dari jas miliknya. Dia membawa koper kulit hitam yang ramping. Wajahnya dingin dan profesional. Dia adalah pengacara Novita. Selamat malam, kata pengacara itu. Suaranya tenang, namun memenuhi ruangan. Dia mengabaikan Ghani yang terkulai di meja, dan Ibu Hilda yang gemetar ketakutan. Dia hanya menatap lurus ke depan. Tuan Ghani? Nyonya Hilda? Tanyanya, memastikan identitas mereka. Ibu Hilda hanya bisa mengangguk lemah. Pengacara itu mengangguk sekali. Saya di sini mewakili klien kami, Nyonya Novita Handoko Putri. Dia sengaja menekankan nama lengkap itu, nama yang kini terdengar seperti lonceng kiamat bagi Ghani. Sesuai dengan dokumen hukum yang sah, lanjutnya, dan pencabutan jaminan aset yang telah dieksekusi, properti ini beserta seluruh isinya kini secara resmi telah kembali ke tangan pemilik tunggal, yaitu klien kami. Dia melirik Ghani, lalu ke Ibu Hilda. Sesuai instruksi klien kami, Anda berdua, katanya dengan jelas, diminta untuk meninggalkan properti ini. Ibu Hilda tersentak. Meninggalkan? Sekarang? Pengacara itu melirik jam tangan platinumnya. Sekarang. Anda berdua diberi waktu, 1 jam, untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian. Tidak ada yang lain. Jam Anda, katanya, menekan tombol di arlojinya, dimulai sekarang. 1 jam. Kata-kata pengacara itu menggantung di udara, dingin dan tak terbantahkan. Ghani tetap terkulai di kursinya, jiwanya seakan telah tercerabut dari raga. Dia hancur. Tapi Ibu Hilda, dia berbeda. Dalam sepersekian detik, ketakutan di matanya berubah menjadi amarah histeris. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang status. Ini tentang arisan. Ini tentang wajahnya di hadapan teman-temannya. Tidak, jeritnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah anakku. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Pengacara itu bahkan tidak menoleh padanya. Dia hanya memberi isyarat kecil dengan dagunya. Salah satu petugas keamanan berwajah datar itu melangkah maju. Nyonya, mohon kerjasamanya, katanya dengan suara berat tanpa emosi. Melihat pria besar itu mendekat, seluruh kesombongan Ibu Hilda runtuh. Amarahnya menguap, digantikan oleh kepanikan murni. Dia tahu dia tidak bisa melawan. Ghani sudah tamat. Bank sudah memblokir mereka. Pria berseragam ini nyata. Kehilangan ini nyata. Tiba-tiba, dia menyadari satu-satunya orang di ruangan itu yang bisa menghentikan ini semua. Satu-satunya orang yang ternyata memegang semua kartu. Matanya beralih ke Novita, yang berdiri diam mengamati pemandangan itu. Wajah Ibu Hilda, yang beberapa menit lalu penuh dengan cemoohan, kini berubah drastis. Itu adalah topeng permohonan yang menyedihkan. Novita. Suaranya bergetar. Nak? Kata, nak, itu terdengar sangat menjijikan keluar dari mulutnya. Ibu Hilda tersandung kakinya sendiri saat dia bergegas maju, melewati pengacara, melewati Ghani yang tak bergerak. Dia jatuh berlutut di depan Novita. Bukan sekadar berlutut. Dia bersujud. Tut. Lututnya yang rapuh menghantam lantai marmer dengan keras. Novita sayang. Ibu mohon. Ibu Hilda menangis. Air mata sungguhan mengalir di pipinya yang dipenuhi riasan mahal. Dia meraih ujung gamis Novita dengan kedua tangannya yang gemetar. Tangan yang penuh dengan cincin berlian yang dibeli dengan uang Novita. Ibu salah, nak, ibu salah. Isaknya. Ibu hilaf. Tadi itu ibu cuma bercanda. Iya, bercanda. Kamu tahu kan, ibu sayang sama kamu seperti anak sendiri. Novita hanya menatapnya. Wajahnya tetap tenang, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang buruk. Ini semua salah Ghani. Ibu Hilda melanjutkan,
kini menyalahkan putranya sendiri dalam keputusasaannya. Dia yang meracuni pikiran ibu. Dia yang bilang kamu tidak berguna. Ibu hanya ikut-ikutan. Tolong, nak, maafkan ibu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba mencium kaki Novita, persis seperti skenario yang Ghani inginkan untuk Novita lakukan padanya. Sebuah ironi yang sempurna. Tolong, Novita. Jangan usir kami, bisiknya ke lantai. Kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya apa-apa lagi. Ibu janji, ibu akan baik sama kamu. Ibu akan melayani kamu. Apapun. Apapun, nak. Tapi tolong jangan ambil rumah ini. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Ibu Hilda dan napas Ghani yang berat dan putus asa. Pengacara dan petugas keamanan menunggu instruksi dari Novita. Mereka telah melihat banyak drama, tapi ini adalah salah satu yang paling memuaskan. Novita akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi memotong tangisan Ibu Hilda seperti pisau bedah. Bangun, Bu Hilda. Ibu Hilda mengangkat wajahnya, matanya penuh harapan. Apakah Novita luluh? Sujud Anda tidak ada harganya bagi saya. Lanjut Novita, suaranya sedingin es. Harapan di mata Ibu Hilda sirna. Novita? Bercanda? Tanya Novita. Ibu pikir, menghina saya, menyebut saya, sampah, di depan suami saya sendiri, itu sebuah candaan. Ibu tidak bermaksud. Oh, ibu sangat bermaksud, potong Novita. Dia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia sudah menduga momen ini akan tiba. Dia telah bersiap. Tangannya menekan layar. Sebuah suara memenuhi ruangan itu. Suara yang jernih, melengking, dan penuh kebencian. Itu adalah suara Ibu Hilda sendiri. Biarkan saja sampah sepertinya memang pantas diperlakukan seperti itu. Seharusnya dari dulu kamu usir dia, Ghani. Dia hanya beban di keluarga kita. Memalukan. Lihat saja penampilannya, seperti gembel berhijab. Rekaman itu berakhir. Ibu Hilda membeku. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak tahu Novita merekamnya. Ghani, yang tadinya terkulai, kini menatap Novita dengan ngeri. Wanita ini telah merencanakan segalanya. Novita memasukkan kembali ponselnya. Sampah, katanya, mengulangi kata-kata Ibu Hilda. Memang tidak pantas tinggal di rumah mewah, kan, Bu? Novita tidak lagi menatap Ibu Hilda. Dia berbalik ke arah pengacara dan petugas keamanan. Waktu 1 jam terlalu lama. Mereka punya waktu 30 menit. Lalu dia memberi perintah terakhir, yang menjadi paku terakhir di peti mati Ibu Hilda. Tolong pastikan, kata Novita dengan suara yang jelas, semua barang bermerek di kamar beliau, tas, sepatu, pakaian, dan terutama, Novita menatap tangan Ibu Hilda yang masih mencengkeram gamisnya. Semua perhiasan yang ada di brankasnya dan yang sedang dipakainya, ditinggal. Tidak. Ibu Hilda menjerit, bukan lagi tangisan memohon, tapi jeritan kesakitan murni. Itu milikku. Itu semua milikku. Ghani membelikannya untukku. Pengacara itu melangkah maju dengan tenang. Maaf, Nyonya Hilda. Kami sudah melacak semua pembelian itu. Dia membuka kopernya dan mengeluarkan selembar dokumen. Semua barang mewah tersebut dibeli menggunakan kartu kredit korporat atas nama PT Ghani Jaya Perkasa, dengan kode anggaran, fasilitas direksi. Karena perusahaan itu kini telah disita, lanjut pengacara itu, dan Tuan Ghani terbukti melakukan penggelapan dana, maka semua barang yang dibeli dengan fasilitas perusahaan adalah aset perusahaan yang sah. Aset itu akan dilelang untuk membantu menutupi kerugian. Dia menatap Ibu Hilda. Itu bukan milik pribadi Anda. Anda hanya dipinjami. Ini adalah pukulan yang lebih telak daripada kehilangan rumah. Rumah adalah tempat tinggal. Tapi barang-barang itu, tas Hermes, sepatu Louboutin, berlian itu adalah hidupnya. Itu adalah status sosialnya. Itu adalah harga dirinya. Jangan. Bisik Ibu Hilda, matanya terbelalak ngeri. Jangan ambil tasku, jangan ambil berlianku, kumohon jangan. Salah satu petugas keamanan mendekat. Nyonya, mohon lepaskan perhiasan Anda. Ibu Hilda menatap tangannya. Cincin. Gelang. Dia menatap lehernya. Kalung. Dia teringat wajah teman-teman arisannya yang memujinya. Dia teringat bagaimana dia memandang rendah mereka yang memakai perhiasan palsu. Sekarang, dia bahkan tidak akan punya yang palsu. Petugas itu mengulurkan tangan. Sekarang, Nyonya. Tidak. Pria itu tidak menunggu lagi. Dia meraih pergelangan tangan Ibu Hilda. Bukan dengan kasar,
tapi dengan cengkeraman kuat yang tak bisa dilawan. Ibu Hilda menjerit saat petugas itu mulai membuka paksa gelang emasnya satu persatu. Kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan status, kehilangan harga diri. Semuanya dalam satu malam. Itu terlalu berat. Semuanya hilang. Bisik Ibu Hilda. Matanya berputar ke belakang. Tubuhnya menjadi lemas. Dia jatuh pingsan di lantai marmer, tepat di kaki Novita. Novita menatap tubuh yang pingsan itu tanpa ekspresi. Pengacara itu mendesah, kesal karena ada penundaan. Bawa dia keluar, kata Novita dingin. Pingsan atau tidak, waktu mereka hampir habis. Perintah Novita adalah mutlak. Bawa dia keluar. Petugas keamanan itu tidak ragu sedikitpun. Dia tidak mencoba membangunkan Ibu Hilda. Dia dan rekannya hanya membungkuk, mengangkat tubuh Ibu Hilda yang lemas, entah benar-benar pingsan atau hanya pura-pura, seperti mereka mengangkat karung beras. Satu di bahu, satu di kaki. Mereka mulai berjalan keluar. Petugas ketiga beralih ke Ghani. Pria itu masih terduduk di kursinya. Matanya kosong, menatap laptopnya yang mati. Tuan Ghani, waktunya pergi. Ghani tidak merespon. Dia seperti patung lilin. Petugas itu tidak punya waktu untuk basa-basi. Dia mencengkeram lengan atas Ghani dengan kasar, menariknya berdiri. Kaki Ghani yang lemas nyaris tidak bisa menopangnya. Dia diseret, bukan berjalan. Kemeja sutranya yang mahal kini kusut dan ternoda oleh keringat dinginnya. Dimulailah perjalanan memalukan itu. Mereka diseret keluar dari ruang kerja, melewati ruang makan mewah tempat sisa-sisa steak mahal mereka masih tergeletak di piring. Mereka melewati ruang tamu utama, di bawah lampu kristal raksasa. Setiap langkah adalah pengingat akan apa yang telah mereka hilangkan. Novita, pengacaranya, dan asisten rumah tangga mengikuti di belakang, mengawal mereka seperti tahanan. Saat mereka sampai di pintu depan yang megah, dua petugas keamanan tadi sudah kembali setelah meletakkan Ibu Hilda di teras depan. Di dekat pintu, tergeletak dua buah koper. Bukan koper Louis Vuitton atau Rimowa yang biasa mereka pakai. Ini adalah dua koper tua berbahan kain yang sudah usang, warnanya pudar, dan salah satu rodanya patah. Ghani menatap koper itu dengan bingung. Itu barang-barang Anda, kata pengacara itu. Tim kami mengambilnya dari gudang. Ini koper yang Anda bawa saat pertama kali pindah ke sini 5 tahun lalu. Novita telah merencanakan segalanya. Dia tidak hanya mengambil kemewahan mereka, dia mengembalikan mereka ke titik nol. Ke identitas asli mereka. Tim kami sudah memasukkan beberapa setel pakaian lama Anda ke dalamnya. Sesuai instruksi klien saya, lanjut pengacara itu, Anda hanya boleh membawa apa yang Anda bawa saat datang dulu. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka lebar. Udara malam yang dingin langsung menerpa mereka. Ibu Hilda sudah sadar. Dia duduk di lantai teras yang dingin, menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak lagi memakai perhiasan apapun. Lehernya, telinganya, pergelangan tangannya, semuanya telanjang. Dia terlihat tua dan kalah. Petugas keamanan itu tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Ghani didorong keluar, tersandung, dan jatuh berlutut di samping ibunya. Bruk, bruk. Dua koper usang itu dilempar keluar, mendarat di dekat kaki mereka dengan bunyi yang menyedihkan. Ghani, rintih Ibu Hilda. Ghani, klang. Pintu kayu jati yang berat itu ditutup. Suaranya final. Klah. Rangkaian kunci otomatis berbunyi, mengunci mereka di luar. Selamanya. Ghani dan Ibu Hilda kini berada di teras rumah mereka, mantan rumah mereka, hanya mengenakan pakaian mahal yang menempel di badan dan dua koper butut. Lampu taman yang indah masih menyala, menerangi kehancuran mereka. Gerbang besi tempa yang tinggi di ujung jalan masuk mulai menutup secara otomatis, mengurung mereka di luar seperti penyusup. Dan tepat pada saat itu, seolah alam semesta ingin menambahkan penghinaan pada luka mereka, langit yang tadinya hanya mendung, kini pecah. Hujan turun. Bukan gerimis. Tapi hujan deras yang dingin menusuk tulang. Dalam hitungan detik, pakaian sutra Ghani dan gaun mahal Ibu Hilda basah kuyup, menempel di kulit mereka. Ibu Hilda menjerit. Riasan wajahnya yang luntur kini bercampur dengan air hujan dan air mata. Hujan, Ghani. Hujan, kita mau kemana? Ghani, yang tadinya seperti mayat hidup, akhirnya tersentak. Rasa dingin dan keputusasaan memacunya. Telepon, serunya, suaranya parau. Aku harus menelepon seseorang. Dengan tangan gemetar, dia merogoh sakunya. Syukurlah, ponselnya masih ada. Novita tidak mengambilnya.
Mungkin karena Novita tahu, ponsel itu kini tidak ada gunanya. Layar ponsel itu basah oleh hujan. Ghani menyekanya dengan lengan bajunya yang basah. Dia membuka daftar kontaknya. Ratusan nama. Teman. Kolega bisnis. Pejabat. Pesta. Golf. Bram, dia bergumam. Bram adalah mitra bisnisnya. Dia pasti akan membantunya. Ghani menelepon. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Panggilan itu langsung dialihkan ke kotak suara. Sialan. Dia mencoba lagi. Rudy, teman golfnya, yang selalu memujinya. Dering. Dering. Lalu panggilan ditolak. Rudy mematikannya. Angkat, Rudy. Angkat, brengsek, teriak Ghani pada ponselnya. Dia mencoba lagi. Pak Darmawan. Salah satu kolega pentingnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Satu persatu, nama-nama di kontaknya gagal dihubungi. Ditolak. Dialihkan. Tidak aktif. Ghani tidak mengerti. Bagaimana bisa? Dia tidak tahu bahwa tim Novita telah bekerja sejak panggilan telepon pertama. Sebuah siaran pers internal telah dikirim ke semua mitra bisnis. Sebuah pemberitahuan resmi telah dikirim ke semua bank. Sebuah memo telah bocor ke lingkaran sosialita. Ghani dipecat. Penggelapan dana. Bangkrut total. Aset disita. Dalam dunia mereka, berita menyebar lebih cepat daripada api. Dan tidak ada yang lebih cepat menjauh dari api selain teman-teman mereka. Ghani sudah menjadi racun. Siapapun yang membantunya akan ikut terseret. Kenapa? Kenapa tidak ada yang mengangkat? Ghani berteriak frustrasi ke langit, hujan membasahi wajahnya. Dia melempar ponselnya ke dinding, tapi kemudian segera memungutnya kembali dengan panik. Itu satu-satunya harapannya. Ibu Hilda hanya bisa meratap. Kita mau kemana, Ghani? Dingin. Ibu dingin. Ibu tidak mau di sini. Ghani terduduk di aspal yang basah di samping ibunya. Hujan. Dingin. Ditolak. Hina. Tidak ada tempat tujuan. Tidak ada uang. Tidak ada siapa-apa. Ini adalah dasar jurang. Tiba-tiba, ponsel di tangannya berdering. Hati Ghani melonjak. Ada yang menelepon balik. Bram? Rudy? Seseorang. Dia tidak peduli siapa. Dia melihat layar. Nomor tidak dikenal. Dengan napas tertahan, dia menjawab panggilan itu. Dia menempelkan ponsel ke telinganya yang basah. Halo? Halo? Tolong. Saya Ghani. Saya? Suara di seberang sana memotongnya. Itu bukan suara Bram atau Rudy. Itu suara wanita. Suara yang marah dan melengking. Begitu keras hingga Ibu Hilda pun berhenti menangis dan mendengarnya. Ghani? Kamu di mana, brengsek? Ghani membeku. Dia kenal suara itu. Kenapa uang yang kamu janjikan belum masuk? Wanita itu menjerit. Aku sudah menunggu di bandara dari tadi. Kamu bilang kita akan kabur malam ini. Kamu menipuku, ya? Ghani. Itu Rika. Wanita simpanannya. Wanita yang menjadi alasan utama dia melakukan semua ini. Ibu Hilda menatap Ghani dengan mata terbelalak ngeri di tengah hujan. Rika? Siapa itu Rika, Ghani? Ghani tidak bisa menjawab. Dia baru saja menyadari. Dia tidak hanya kehilangan hartanya. Dia kehilangan segalanya. Ghani? Kamu di mana, brengsek? Suara wanita di seberang telepon itu begitu melengking, begitu penuh amarah, hingga menembus derasnya air hujan. Ghani membeku, ponsel menempel di telinganya yang basah. Di sampingnya, Ibu Hilda, yang sedang gemetar kedinginan, mendongak. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi kebingungan. Rika? Bisik Ibu Hilda. Siapa itu Rika? Ghani? Jawab ibu. Ghani mengabaikan ibunya. Seluruh dunianya kini terfokus pada suara di ponsel itu. Rika. Satu-satunya rencana pelariannya. Satu-satunya orang yang dia pikir ada di pihaknya. Rika. Rika, dengar? Ghani tergagap, mencoba melindungi ponsel dari hujan. Ada masalah. Rencananya harus ditunda. Tawa di seberang sana terdengar sinis dan kejam. Ditunda? Kamu bilang ditunda? Aku sudah di bandara, Ghani. Aku sudah check-in. Kamu bilang kita akan ke Paris malam ini. Kamu bilang kamu sudah menyiapkan segalanya. Kamu bilang istrimu yang bodoh itu sudah kamu usir. Iya, aku tahu, tapi... Tapi apa?
jerit Rika. Uangnya, Ghani. Kenapa uang yang kamu janjikan belum masuk rekeningku? Kamu bilang pagi ini akan masuk. Kamu bohong, ya? Ini adalah mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Ditelanjangi di depan ibunya sendiri oleh wanita simpanannya. Tidak, aku tidak bohong, kata Ghani putus asa. Rekeningnya ada masalah teknis. Aku bekukan. Tapi aku bisa buka lagi. Masalah teknis? Suara Rika tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Kamu masih mencoba membohongiku, Ghani? Bahkan sekarang? Apa maksudmu? Tanya Ghani, firasat buruk menusuk jantungnya. Kamu bangkrut, Ghani, desis Rika. Bangkrut? Total. Habis. Nol. Ghani merasa seolah paru-parunya berhenti bekerja. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Rika tertawa lagi, tawa yang menyakitkan. Karena istrimu. Istrimu yang bodoh, itu. Istrimu yang gembel berhijab, itu, seperti yang selalu kamu sebut. Jantung Ghani serasa diremas. Novita? Setengah jam yang lalu, jelas Rika, suaranya penuh racun, aku mendapat email. Bukan email biasa. Email dari firma hukum terkemuka. Judulnya, Pemberitahuan untuk pihak terkait dalam kasus penggelapan dana Tuan Ghani. Ghani terhuyung. Dia hampir jatuh. Tidak. Oh, ya, Ghani. Istrimu yang luar biasa itu mengirimiku semuanya. Dia tahu tentangku. Dia tahu segalanya. Dia mengirimiku salinan laporan bank. Dia mengirimiku bukti kalau perusahaanmu itu miliknya. Bukti kalau rumahmu itu miliknya. Bukti kalau kamu cuma parasit yang hidup dari uangnya. Rika mengambil napas, suaranya kini bergetar karena amarah. Dia bahkan mengirimiku bukti transfermu. Uang yang kamu kirim padaku, uang yang kamu sebut, uangmu, ternyata uang curian dari perusahaan istrimu. Kamu menjadikanku penadah, brengsek. Semuanya terungkap. Novita tidak hanya menghancurkannya. Dia memastikan Ghani tidak punya tempat untuk lari. Dia meracuni satu-satunya sumur yang Ghani siapkan. Novita telah mempermalukannya di depan wanita yang Ghani pikir akan memujanya. Rika, itu tidak seperti itu, dia bohong. Dalih Ghani, suaranya lemah. Dia bohong? Email itu berisi surat perintah penyitaan aset dari bank. Itu berisi surat pemecatanmu. Itu berisi salinan laporan polisi yang dia buat atas penggelapan danamu, jerit Rika. Kamu pikir aku bodoh, Ghani? Sama seperti kamu pikir istrimu bodoh? Hening sejenak. Ghani tidak bisa berkata apa-apa. Hujan serasa menampar wajahnya. Kamu tahu, kata Rika, suaranya kini pelan dan mematikan. Aku mau denganmu karena uangmu. Aku mau menahan semua bualanmu, menahan semua hinaanmu pada istrimu, karena kamu menjanjikanku kehidupan mewah. Aku mau ke Paris, bukan ke terminal bus. Kamu bukan hanya penipu, lanjut Rika. Kamu pecundang. Pecundang terbesar yang pernah aku temui. Kamu pikir aku mau sama gembel sepertimu? Kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya apa-apa. Rika, tunggu. Jangan pernah hubungi aku lagi, dasar penipu. Kle. Panggilan itu berakhir. Ghani menatap layar ponselnya yang kini gelap. Kosong. Harapan terakhirnya telah padam. Rika tahu dia bangkrut. Rika meninggalkannya. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya istri. Tidak punya simpanan. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Dia kini sendirian di tengah hujan deras. Basah kuyup, hancur, dan dia tidak sendirian. Ada ibunya. Ibu Hilda berdiri, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena amarah yang luar biasa. Dia telah mendengar semuanya. Setiap kata. Kabur ke Paris. Uang untuk Rika. Wanita simpanan. Jadi, desis Ibu Hilda, suaranya serak. Itu rencanamu? Ghani menatap ibunya, matanya kosong. Bu? Kamu mau kabur? Tanya Ibu Hilda, suaranya naik. Bukan hanya mengusir Novita, tapi kamu juga mau meninggalkan ibumu? Ghani tidak menjawab. Itu adalah kebenaran yang telak. Rencananya dengan Rika tidak pernah melibatkan ibunya. Jawab ibu, Ghani, teriak Ibu Hilda, tangannya yang kurus kini memukul-mukul dada Ghani. Kamu mau meninggalkan aku di sini? Setelah aku membelamu? Setelah aku ikut menghina Novita demi kamu? Kamu mau membuang ibumu sendiri? Demi pelacur itu?
Hentikan, Bu. Ghani mendorong ibunya, lebih karena kaget daripada marah. Ibu Hilda terpeleset di aspal yang basah dan jatuh terduduk. Tapi dia segera bangkit lagi, seperti singa betina yang terluka. Kurang ajar. Anak tidak tahu diuntung. Kamu korbankan ibumu sendiri. Ini semua salah ibu. Ghani akhirnya meledak. Semua frustrasinya, semua rasa malunya, semua kebenciannya, kini punya sasaran. Ibu yang selalu bilang Novita tidak berguna. Ibu yang selalu bilang aku pantas dapat yang lebih baik. Ibu yang selalu mendorongku untuk pamer. Ibu yang membuatku jadi seperti ini. Beraninya kamu menyalahkan ibu? Jerit Ibu Hilda. Kamu yang serakah. Kamu yang tidak pernah puas. Kamu yang berselingkuh. Ibu tidak pernah mengajarimu jadi pengkhianat. Ibu yang mengajariku jadi sombong, balas Ghani. Mereka bertengkar. Di sana, di pinggir jalan, di luar gerbang rumah mewah yang bukan lagi milik mereka. Di bawah hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Dua manusia yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dan ratu, kini bertengkar seperti anjing jalanan memperebutkan tulang. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, saling mendorong. Ini salahmu. Tidak, ini salahmu. Gara-gara keserakahan ibu. Gara-gara kebodohanmu. Mereka adalah pemandangan yang menyedihkan. Dua koper usang tergeletak di samping mereka, basah kuyup. Mereka tidak lagi peduli pada hujan. Mereka tidak peduli pada dingin. Mereka hanya peduli pada siapa yang harus disalahkan atas kehancuran total ini. Aliansi mereka telah hancur. Mereka tidak hanya kehilangan harta. Mereka telah kehilangan satu sama lain. Sebuah mobil patroli polisi melintas pelan. Lampu birunya berputar, menyapu pemandangan menyedihkan itu. Petugas di dalamnya melihat sekilas. Dua orang gembel bertengkar di tengah hujan di depan gerbang orang kaya. Hal yang biasa. Petugas itu tidak berhenti. Dia hanya menambah kecepatan mobilnya, mengabaikan mereka. Bagi dunia, mereka kini tidak terlihat. Mereka hanyalah sampah yang terdampar, persis seperti sebutan yang Ibu Hilda berikan pada Novita. Beberapa minggu berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka mereka, waktu menggaraminya. Ghani dan Ibu Hilda tidak lagi berada di jalanan. Ghani, dengan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, berhasil menghubungi seorang sepupu jauh di kampung, berbohong tentang investasi gagal, dan meminjam sedikit uang. Cukup untuk menyewa sebuah tempat. Tempat itu adalah neraka. Bukan lagi rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi. Ini adalah sebuah kamar kontrakan petak di gang sempit yang becek di pinggiran kota. Ukurannya 3 kali 4 meter. Hanya ada satu ruangan. Tempat itu adalah kamar tidur, ruang tamu, dan dapur sekaligus. Dindingnya terbuat dari triplek tipis, penuh noda jamur, dan catnya mengelupas di mana-mana. Hanya ada satu jendela kecil di dekat langit-langit yang nyaris tidak memberi cahaya, membuat ruangan itu selalu terasa pengap dan berbau apak. Kamar mandi? Tidak ada. Kamar mandi ada di luar, satu bilik kecil yang kotor dan bau, digunakan bersama oleh 10 keluarga lainnya. Setiap pagi, Ibu Hilda harus mengantre, berdesakan dengan buruh cuci dan kuli pasar, hanya untuk memakai toilet jongkok yang mampet. Ini adalah kehidupan baru mereka. Ini adalah dasar jurang. Bagi Ibu Hilda, ini adalah siksaan yang lebih buruk dari kematian. Dia, sang nyonya besar, kini tinggal di sarang tikus. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak pernah mencuci piring seumur hidupnya. Dia tidak tahu cara menyalakan kompor sumbu. Dia hanya duduk di atas kasur kapuk tipis yang mereka beli, mengipasi dirinya dengan sepotong kardus, dan mengeluh. Panas, Ghani, rengeknya setiap jam. Panas sekali. Ibu tidak tahan. Baunya busuk. Kapan kita pindah dari sini? Diam, Bu, bentak Ghani. Kita tidak punya uang. Ini semua salahmu, balas Ibu Hilda. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak main perempuan. Pertengkaran itu menjadi musik latar kehidupan mereka. Mereka bertengkar setiap hari. Bertengkar saat bangun tidur. Bertengkar saat makan. Bertengkar saat mencoba tidur di tengah suara bising tetangga yang juga bertengkar di balik dinding triplek. Ibu Hilda yang dulu terawat kini terlihat mengerikan. Rambutnya yang biasa disasak tinggi di salon mahal, kini lepek dan berminyak. Dia tidak punya uang untuk cerambat. Kuku-kuku manikurnya yang cantik patah dan kotor. Pakaiannya, sisa-sisa pakaian lama dari koper bututnya, kini kusam karena dia tidak tahu cara mencucinya. Dia mencoba mencuci dengan tangan suatu hari, seperti yang diinstruksikan Ghani,
Tapi dia menggunakan terlalu banyak sabun colek hingga tangannya melepuh dan pakaiannya luntur. Dia menangis histeris seharian. Sementara Ghani, dia dipaksa untuk bekerja. Tapi bekerja apa? Namanya sudah masuk daftar hitam perbankan. Gagal bayar. Dugaan penggelapan dana. Tidak ada satupun perusahaan kantoran yang mau menerimanya. CV-nya yang mentereng sebagai presiden direktur, kini menjadi bahan tertawaan. Itu semua palsu. Dia tidak punya keahlian. Dia tidak bisa mengoperasikan mesin. Dia tidak punya ijazah teknik. Satu-satunya keahliannya adalah memakai jas mahal dan membentak orang. Keahlian itu tidak laku di pasar tenaga kerja kasar. Setelah seminggu menganggur dan kehabisan uang pinjaman, keputusasaan memaksanya. Dia pergi ke pasar induk, tempat di mana tidak ada yang bertanya siapa Anda, selama Anda punya otot. Ghani, pria yang dulu mengendarai Maserati, kini menjadi kuli panggul. Pekerjaan itu menghancurkannya. Di hari pertama, tangannya yang halus langsung melepuh dan berdarah karena mengangkat karung-karung beras dan peti-peti sayuran. Punggungnya serasa mau patah. Dia, yang biasa duduk di kursi kulit empuk di ruangan ber-AC, kini harus berpanas-panasan, bermandi keringat yang berbau asam, di bawah tatapan sinis mandor pasar. "Woi, banci," teriak sang mandor. "Angkat yang benar. Jangan kayak perawan. Cepat, lambat kau." Ghani hanya bisa menunduk dan menahan hinaan itu. Dia perlu uang. Upahnya harian. Uang receh yang hanya cukup untuk membeli beras, beberapa bungkus mie instan, dan membayar sewa kontrakan harian. Setiap malam, dia pulang ke kontrakan petak itu. Tubuhnya bau keringat dan bau pasar. Dia melempar beberapa lembar uang lecek ke atas meja. Ibu Hilda akan mengambilnya dengan jijik. "Cuma segini," keluh Ibu Hilda. "Ini tidak cukup bahkan untuk beli bedak." "Kalau tidak cukup, ibu kerja sendiri," teriak Ghani, ambruk ke kasur. "Kerja apa? Ibu sudah tua. Kamu anak durhaka." Dan pertengkaran itu akan dimulai lagi. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kebencian. Suatu sore, Ghani sedang beristirahat setelah bekerja 12 jam non-stop. Dia duduk di warung kopi kumuh di sudut pasar. Dia terlalu lelah untuk pulang dan mendengar omelan ibunya. Dia memesan segelas kopi pahit dan sebungkus mie instan kuah. Dia menyeruput kuah mie itu dengan rakus. Dia sangat lapar. Di sudut warung, sebuah televisi tabung 14 inci yang gambarnya berbintik menyala, menayangkan saluran berita bisnis. Ghani biasanya tidak peduli. Tapi tiba-tiba, sebuah wajah muncul di layar. Wajah yang sangat dia kenal. Jantungnya berhenti berdetak. Mie instan yang ada di mulutnya terasa hambar. Itu Novita. Tapi ini bukan Novita yang dia kenal. Ini bukan istri pendiam berwajah teduh yang menyajikan teh untuknya. Wanita di TV itu mengenakan hijab sutra berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan blazer yang dijahit sempurna. Dia duduk di meja konferensi yang besar. Tanda nama di depannya bertuliskan, Novita Handoko Putri, CEO, Handoko Group. Dia terlihat bercahaya, kuat, tenang, berwibawa. Seorang reporter bertanya padanya, "Nyonya Novita, ini langkah yang luar biasa. Hanya dalam beberapa minggu setelah Anda mengambil alih perusahaan dan melakukan restrukturisasi, saham perusahaan naik 30%. Apa rahasianya?" Novita tersenyum tipis. Senyum yang sama yang dia berikan pada Ghani malam itu. "Bukan rahasia," kata Novita, suaranya jernih dan percaya diri. "Kami hanya membersihkan parasit yang selama ini menggerogoti perusahaan. Kami memotong manajemen lama yang tidak kompeten dan korup, dan menggantinya dengan profesional yang jujur." Manajemen lama yang korup. Itu dirinya. Perusahaan ini, lanjut Novita, sekarang kembali ke akarnya. Fokus pada integritas dan kinerja. Bukan pada kemewahan palsu dan pamer. Ghani menatap layar, ternganga. Sendok minyak jatuh dari tangannya, menimbulkan bunyi klang di mangkuk seng. Dia melihat istrinya, mantan istrinya, dipuji oleh para analis bisnis. Dia melihat kekuatannya. Dia melihat kesuksesannya yang nyata. Lalu, dia melihat bayangannya sendiri di layar televisi yang gelap saat adegan berganti. Dia melihat seorang pria kotor. Kausnya robek dan basah oleh keringat. Wajahnya kusam, ditumbuhi janggut tipis yang tidak terurus. Matanya merah karena lelah. Bau pasar menempel di tubuhnya. Dia adalah sampah. Dia adalah gembel. Dia adalah parasit. Semua hinaan yang pernah dia dan ibunya lontarkan pada Novita, kini berbalik dan menampar wajahnya dengan kenyataan yang brutal. "Woi,
Suara pemilik warung membuyarkannya. Mangkuknya pecah itu. Gara-gara kau melamun. Ghani menunduk. Dia tanpa sadar telah meremas mangkuk mie-nya begitu keras, hingga mangkuk itu retak dan kuah mie tumpah ke meja kayu yang kotor. Bayar ganti ruginya, bentak pemilik warung. Ghani tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata amarah dan penghinaan yang akhirnya mengalir di pipinya. Pemandangan di televisi itu, Novita yang kuat, berwibawa, dan sukses, telah membakar dirinya ke dalam otak Ghani. Itu adalah siksaan baru yang jauh lebih buruk daripada mengangkat karung beras. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat senyum tenang Novita. Setiap kali dia merasakan punggungnya sakit, dia teringat kata-kata Novita. Parasit, manajemen korup. Gambaran itu menghantuinya. Dia dan ibunya kini hidup dalam kebencian yang sunyi. Mereka sudah kehabisan tenaga untuk bertengkar. Mereka hanya saling melempar tatapan benci di dalam kamar petak yang pengap itu. Ibu Hilda menghabiskan hari-harinya dengan bergumam sendiri, menyalahkan takdir, menyalahkan Ghani, menyalahkan dunia. Ghani menghabiskan hari-harinya dengan bekerja seperti budak. Tubuhnya hancur, harga dirinya lumat. Hingga suatu hari, keputusasaan itu mencapai puncaknya. Ghani tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi bau pasar yang menempel di kulitnya. Dia tidak tahan lagi tidur di kasur kapuk yang bau apek. Dia tidak tahan lagi melihat bayangan Novita yang sukses di kepalanya. Harus ada jalan keluar. Hanya ada satu jalan keluar. Kita harus menemuinya, kata Ghani suatu malam. Suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara suara jangkrik dan pertengkaran tetangga. Ibu Hilda, yang sedang mengipasi dirinya dengan kardus, berhenti. Menemui siapa? Setan itu? Novita, kata Ghani. Kita harus minta maaf. Ibu Hilda tertawa. Tawa kering yang menyakitkan. Minta maaf? Setelah semua ini, kamu pikir dia akan memaafkan kita? Dia iblis, Ghani. Dia menikmati ini. Kita tidak punya pilihan lain, bentak Ghani, bangkit dari duduknya. Ruangan sempit itu terasa semakin menyesakan. Lihat hidup kita, Bu. Lihat. Ini bukan hidup. Ini neraka. Kita memungut sisa makanan. Kita tidur dikelilingi tikus. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Matanya menatap ibunya dengan putus asa. Kita akan memohon. Kita akan bersujud. Kita akan mencium kakinya jika perlu. Kita akan lakukan apapun. Apapun. Asal dia mau memberi kita sedikit belas kasihan. Sebuah kamar yang layak. Sedikit uang makan. Aku tidak minta kembali jadi kaya. Aku hanya tidak mau jadi gembel. Wajah Ibu Hilda berubah. Kesombongannya telah lama luntur, digantikan oleh realitas hidup yang keras. Dia menatap tangannya yang kapalan dan kotor. Dia ingat perhiasan berliannya. Dia ingat pelayan-pelayannya. Dia ingat rasa steak yang empuk. Ghani benar. Apapun lebih baik daripada ini. Baik, bisiknya. Kita akan bersujud. Kita akan memohon. Keesokan paginya, mereka mengumpulkan sisa uang terakhir mereka. Uang itu bahkan nyaris tidak cukup untuk ongkos bus sekali jalan ke pusat kota. Mereka tidak mandi, air bersih adalah kemewahan. Mereka hanya mencuci muka dan mengenakan pakaian terbaik mereka, yang sebenarnya adalah kaos kusam dan daster pudar yang bau keringat. Mereka naik bus kota, berdesakan dengan penumpang lain, bau badan mereka sendiri menambah aroma tak sedap di dalam bus. Setelah 1 jam perjalanan yang menyesakan, mereka tiba. Mereka berdiri di seberang jalan, menatap gedung pencakar langit yang menjulang gagah. Handoko Group. Tulisan itu berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang dulu mereka injak, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Mereka menyeberang jalan. Saat kaki mereka yang bersandal jepit menginjak pelataran marmer lobi yang berkilauan, semua mata tertuju pada mereka. Karyawan-karyawan berdasi dan berpenampilan necis menatap mereka dengan jijik. 2 orang petugas keamanan yang tegap dan berseragam rapi langsung mencegat mereka, bahkan sebelum mereka mencapai pintu putar. Maaf, Pak, Bu. Ada keperluan apa? Tanya salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Matanya menilai penampilan mereka yang kumuh. Kami. Ghani menelan ludah. Kami mau bertemu Nyonya Novita. Petugas itu mengangkat alisnya. Nyonya Novita Handoko? Apa sudah ada janji? Tidak. Tapi bilang saja ini Ghani. Dia kenal kami. Kami keluarganya, kata Ghani, suaranya gemetar. Petugas itu tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Keluarga?
Nyonya Novita tidak punya keluarga yang terlihat seperti Anda. Maaf, Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Silakan pergi. Petugas itu berbalik, menganggap urusan selesai. Tidak, teriak Ghani, didorong oleh keputusasaan. Dia mencoba menerobos maju. Petugas itu bergerak cepat. Dia mendorong Ghani ke belakang. Saya bilang pergi. Novita. Ibu Hilda tiba-tiba menjerit sekuat tenaga, suaranya yang melengking memantul di lobi yang besar itu. Novita. Ini ibu, nak, tolong kami, Novita. Lobi menjadi hening. Semua aktivitas terhenti. Semua orang menonton. Ghani, yang malu sekaligus panik, kembali mencoba menerobos. Novita. Aku harus bertemu dengannya. Petugas keamanan kedua kini ikut bertindak. Mereka mencengkeram lengan Ghani dan Ibu Hilda. Anda membuat keributan. Cepat keluar, atau kami panggil polisi. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan. Ghani meronta-ronta. Dia tidak peduli lagi. Ini kesempatan terakhirnya. Novita. Novita. Tolong, nak. Tolong ibu. Raung Ibu Hilda, air matanya bercucuran di wajahnya yang kotor. Keributan itu terdengar sampai ke ruang kontrol keamanan. Dan dari sana, diteruskan ke headset ajudan pribadi Novita. Novita saat itu sedang memimpin rapat dewan direksi di lantai 50. Ajudannya masuk dengan tenang, membisikkan sesuatu di telinganya sambil menunjukkan rekaman CCTV lobi di tablet. Novita melihat pemandangan itu. Ghani yang meronta, Ibu Hilda yang meraung di lantai lobi. Wajahnya tidak berubah. Tetap tenang. Para direktur lain menatapnya, bertanya-tanya. Novita menatap layar tablet itu sejenak. Lalu dia berkata pelan kepada ajudannya, bawa mereka ke ruang pertemuan kecil di lantai 45. Beri mereka minum. Suruh mereka tunggu. Ajudan itu mengangguk. Novita kembali menatap dewan direksi. Maafkan interupsi ini, bapak-bapak. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai ekspansi ke Vietnam. Ghani dan Ibu Hilda, yang sedang diseret keluar, tiba-tiba dihentikan. Petugas keamanan mendapat perintah baru. Ikut kami, kata mereka, nadanya kini dingin dan resmi. Mereka dibawa melewati lobi, di bawah tatapan semua orang, menuju lift pribadi. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini berhasil? Apakah Novita akan menolong mereka? Mereka tidak dibawa ke kantor CEO yang mewah. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela di lantai 45. Dindingnya kelabu. Hanya ada satu meja dan 3 kursi. Ruangan itu dingin. Seorang sekretaris masuk, meletakkan 2 botol air mineral di meja, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Pintu ditutup. Klik. Mereka terkunci. Mereka menunggu. 1 jam. 2 jam. Mereka tidak berani minum air itu. Mereka hanya duduk gemetar. Akhirnya, pintu terbuka. Novita masuk. Kontras itu begitu menyakitkan. Ghani dan Ibu Hilda bau, kotor, dan kuyu. Novita masuk dengan aroma parfum lembut yang harganya lebih mahal dari sewa kontrakan mereka setahun. Dia mengenakan blus sutra berwarna krem dan hijab yang serasi, memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan mutlak. Dia tidak sendirian. Pengacaranya yang dulu mengusir mereka, berdiri di belakangnya seperti bayangan. Ghani dan Ibu Hilda sontak berdiri. Novita tidak duduk. Dia hanya berdiri di dekat pintu, menatap mereka. Tatapan yang sama seperti malam itu. Tenang. Dingin. Tidak perlu menunggu lagi. Ghani tidak ragu sedetik pun. Dia maju ke depan, dan melakukan apa yang telah dia janjikan. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia bersujud. Dahi kotornya menghantam lantai marmer yang dingin, tepat di depan sepatu Novita yang berdesain simpel namun elegan. Novita. Isaknya, suaranya teredam lantai. Maafkan aku mohon maafkan aku. Dia menangis. Tangisan yang nyata. Tangisan keputusasaan, penyesalan, dan rasa kasihan pada diri sendiri. Aku hilaf. Aku buta karena kesombongan. Aku sudah dapat hukumanku, Novita. Aku tidak tahan lagi. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran. Aku akan lakukan apa saja. Apa saja. Biarkan aku kembali. Aku tidak minta jadi suamimu lagi. Jadikan aku supirmu. Jadikan aku pesuruhmu. Tukang kebunmu. Apa saja. Asal aku bisa makan. Asal aku bisa tinggal di tempat yang layak. Aku mohon, Novita, aku mohon. Ibu Hilda,
Melihat putranya bersujud, langsung menyusul. Dia berlutut, mencoba memegang kaki Novita. Kami salah, nak. Kami sudah dapat karmanya. Lihat kami sudah seperti binatang. Ibu mohon, Novita kasihanilah kami, isak Ibu Hilda. Beri kami kesempatan kedua. Beri kami tempat tinggal kecil saja. Di paviliun belakang. Kami tidak akan mengganggumu. Kami hanya ingin hidup, tolong. Kami tidak mau kembali ke neraka itu. Ruangan itu kembali hening. Hanya tangisan pilu Ghani dan Ibu Hilda yang terdengar. Novita menatap dua sosok menyedihkan yang tergeletak di kakinya. Dia membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Sangat lama. Dia membiarkan mereka menggeliat dalam penghinaan mereka sendiri. Akhirnya, Novita berbicara. Suaranya tenang, datar, dan tanpa emosi. Dulu, katanya, di meja makan itu, kamu memintaku bersujud untuk mendapatkan uang receh, Ghani. Ghani mengangkat kepalanya. Matanya penuh harapan yang putus asa. Sekarang, lanjut Novita, kamu bersujud kepadaku untuk hal yang sama. Dia menatap Ghani, lalu beralih ke Ibu Hilda. Dia menatap mereka, benar-benar menatap mereka, untuk yang terakhir kalinya. Bedanya, kata Novita, suaranya sedikit mengeras. Dia mengabaikan mereka dan beralih ke pengacaranya. Surat perjanjian pesangonnya sudah siap? Pengacara itu mengangguk, menyerahkan sebuah map. Novita melemparkan map itu ke atas meja. Map itu mendarat dengan bunyi pelan. Itu, kata Novita. Itu adalah perjanjian cerai kita yang sudah sah, dan sebuah cek. Cek 1 kali. Ghani dan Ibu Hilda ternganga. Cek? Ghani merangkak, meraih map itu. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar cek. Tulisannya, 25 juta rupiah. Bagi mereka yang dulu kaya, itu uang receh. Tapi bagi mereka yang sekarang gembel, itu adalah harta karun. Itu uang pesangonmu, kata Novita. Gunakan itu untuk memulai hidup baru. Untuk pulang kampung. Untuk modal usaha kecil. Aku tidak peduli. Itu adalah uang terakhir yang pernah kalian lihat dariku. Novita, tapi kami? Ghani bingung. Dia mengharapkan lebih. Dia mengharapkan pengampunan, bukan uang pesangon. Ambil uang itu, kata Novita, suaranya kini setajam baja. Dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di depanku. Jangan pernah hubungi aku. Jangan pernah datang ke gedung ini lagi. Novita menekan tombol interkom di dinding. Keamanan, ke lantai 45. Novita, tunggu, seru Ghani, panik. Ini tidak cukup. Kami. Itu jauh lebih banyak daripada yang pantas kalian dapatkan, potong Novita. Pintu terbuka. 2 petugas keamanan yang sama di lobi tadi masuk. Tolong, kata Novita kepada mereka, antar Tuan Ghani dan Nyonya Hilda ini keluar. Lewat pintu belakang. Dan pastikan mereka tidak pernah bisa masuk ke gedung ini lagi. Selamanya. Novita, tidak. Jangan, teriak Ghani saat petugas keamanan mencengkeram lengannya. Iblis kau. Iblis. Ibu Hilda kembali menjerit, menyadari ini adalah akhir yang sesungguhnya. Ambil uangmu dan pergilah, kata Novita, membalikkan badannya. Dia tidak sudi melihat mereka lagi. Kamu akan menyesal, Novita. Kamu akan. Suara Ghani terputus saat pintu ditutup. Novita berjalan pelan menuju lift, pengacaranya mengikutinya. Di dalam lift yang sunyi, pengacaranya bertanya, Anda yakin, Nyonya? 25 juta? Setelah apa yang mereka lakukan? Novita menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Wajahnya tenang. Itu bukan untuk mereka, katanya pelan. Itu untukku. Agar aku bisa tidur nyenyak. Tahu bahwa aku sudah memberi mereka kesempatan terakhir untuk berubah. Apa yang mereka lakukan dengan uang itu urusan mereka dengan Tuhan. Lift berdenting, terbuka di lantai 50. Novita melangkah keluar, kembali ke ruang rapat, kembali ke kehidupannya. Bab itu telah resmi ditutup. 1 tahun berlalu. Waktu telah menempa Novita menjadi sosok yang benar-benar baru. Di bawah kepemimpinannya sebagai CEO Handoko Group, perusahaan itu tidak hanya pulih, tetapi melesat bagaikan roket. Dia melakukan restrukturisasi besar-besaran. Semua kroni Ghani, para manajer korup yang hidup dari menjilat dan pamer kemewahan palsu, telah dibersihkan tanpa ampun. Dia menggantinya dengan tim profesional yang benar-benar bekerja berdasarkan kinerja dan integritas. Novita menjadi terkenal di dunia bisnis. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena ketegasannya.
Dia membuktikan bahwa seorang wanita berhijab, yang dulu diremehkan sebagai kampungan, bisa memimpin salah satu konglomerasi terbesar di negeri itu dengan tangan besi yang berbalut keanggunan. Dia menjadi inspirasi bukan lewat amal, tapi lewat aksi korporat. Dia dikenal berani mempromosikan para profesional wanita yang kompeten, banyak di antaranya juga berhijab, ke posisi-posisi puncak yang sebelumnya didominasi pria-pria sombong seperti Ghani. Dia membuktikan bahwa kesederhanaan dan etika adalah kekuatan, bukan kelemahan. Hari itu adalah hari yang cerah. Novita sedang dalam perjalanan menuju peresmian pabrik baru milik perusahaannya. Sebuah proyek ekspansi besar yang dia menangkan setelah mengalahkan 3 pesaing utama. Dia duduk dengan tenang di kursi belakang sedan mewahnya yang elegan. Bukan mobil sport mencolok yang norak, melainkan kendaraan yang mencerminkan statusnya. Tenang, kuat, dan berkelas. Sopirnya melaju dengan mulus, meninggalkan kawasan bisnis, menuju area industri di utara kota. Mobil berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Persimpangan ini terkenal macet dan kumuh. Terletak persis di sebelah pasar induk terbesar di kota. Bau busuk dari pasar samar-samar tercium bahkan di dalam mobil kedap suara itu. Novita, yang sedang meninjau dokumen di tabletnya, sedikit teralihkan oleh keributan hebat di luar jendela. Dia menoleh. Matanya menyipit, mencoba memfokuskan pandangan pada sumber keributan itu. Dan kemudian, dia melihatnya. Jantungnya tidak berdebar kencang. Tidak ada rasa kaget. Hanya ada rasa pengakuan yang dingin. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, di antara debu jalanan dan lalat yang beterbangan, dia melihat seorang pria. Pria itu kurus kering. Kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Dia hanya mengenakan kaos singlet yang sudah sobek dan kotor, serta celana pendek lusuh. Rambutnya gimbal tak terurus. Dia sedang mendorong gerobak besar yang penuh dengan karung-karung sampah sayuran. Dia adalah Ghani. Kini dia bekerja sebagai kuli panggul sekaligus pembersih sampah pasar. Lalu, Novita melihat sosok kedua. Seorang wanita tua duduk di atas tumpukan karung bekas di pinggir selokan yang kotor. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Rambut putihnya yang tipis dan lepek mencuat kemana-mana. Wajahnya kusam, penuh keriput yang dilekati debu. Dia sedang sibuk mengais-ngais tumpukan sampah, memilah-milah botol plastik bekas dan sisa sayuran busuk untuk dikumpulkan. Itu adalah Ibu Hilda. Pertengkaran hebat itu terjadi di antara mereka berdua. Gerobak Ghani yang penuh sampah rupanya menyenggol karung yang sedang dipilah Ibu Hilda. "Mata kau di mana, bajingan?" jerit Ibu Hilda, suaranya serak dan kasar, seperti gagak. "Kau yang menghalangi jalan, perempuan tua gila," balas Ghani, suaranya parau karena debu dan kelelahan. Dia jelas tidak sadar, atau mungkin sudah tidak peduli lagi, bahwa dia sedang memaki ibunya sendiri. "Ini tempatku, wilayahku, pergi kau dari sini." Ibu Hilda melempar sebuah tomat busuk ke arah Ghani. Dasar pemulung tidak tahu diri. Ghani menggeram. Dia menendang salah satu karung Ibu Hilda, hingga isinya berhamburan ke jalan. Mereka saling berteriak, saling memaki, saling melempar sampah. Dua manusia itu kini bertengkar hebat. Bukan lagi memperebutkan rumah mewah atau berlian. Mereka bertengkar memperebutkan wilayah beberapa meter persegi di tumpukan sampah yang bau. Novita menyaksikan pemandangan itu. Dia ingat cek 25 juta rupiah yang dia berikan. Uang yang cukup untuk pulang kampung dan memulai hidup sederhana. Tapi jelas, uang itu tidak mereka gunakan dengan bijak. Uang itu pasti habis dalam sekejap untuk foya-foya sesaat. Sebelum kesombongan dan kebodohan mereka menyeret mereka kembali ke dasar. Dan kali ini, dasarnya jauh lebih dalam. Tidak ada kebencian di hati Novita. Tidak ada kemarahan. Bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang dia rasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Sebuah rasa keadilan semesta yang sempurna. Ini adalah karma. Mereka tidak dihukum olehnya. Mereka dihukum oleh karakter mereka sendiri. Mereka telah menjadi persis seperti apa yang mereka sebutkan padanya dulu. Sampah. Tin. Klakson mobil di belakang menyadarkannya. Lampu telah berubah hijau. Novita berbalik, mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu. Dia tidak perlu melihat lagi. Bab itu sudah selesai. "Jalan, Pak," katanya kepada sopirnya dengan suara tenang dan mantap. Mobil sedan mewah itu meluncur maju dengan mulus. Novita menekan tombol, dan kaca jendela yang kedap suara itu naik perlahan, menutup semua kebisingan, semua bau busuk, dan semua masa lalu. Dia kembali menatap tablet di pangkuannya, fokus pada rencana ekspansi pabrik barunya. Dia melaju pergi menuju masa depannya yang cerah, menuju kerajaan bisnisnya, dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang.